subunit 3, yaitu reaksi dan isomer. Nah, di reaksi ini yang akan kita pelajari itu ada 4 reaksi dasar. Nanti di kelas 3 kan akan lebih lengkap belajarnya. Yang pertama itu reaksi oksidasi. Nah, yang kedua itu adalah reaksi substitusi. Yang ketiga itu adalah adisi. Yang keempat adalah reaksi eliminasi. Nah, next-nya baru kita belajar isomer. Nah, yang pertama itu adalah reaksi oksidasi. Nah, yang pertama adalah reaksi oksidasi. Nah, oksidasi ini adalah reaksi yang kita kenal biasanya dengan salah satunya contoh oksidasi itu adalah reaksi pembakaran. Jadi, kalau di hidrokarbon tuh oksidasi itu ciri-cirinya itu adalah bla 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 ditambah O2. Ya, jadi kalau misalnya kita buat reaksi tuh CX-HY ditambah O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Jadi ini, reaksi yang pertama itu adalah reaksi oksidasi. Jadi misal contoh, itu misalnya C4H10 ditambah O2, berarti menghasilkan CO2 sama H2O. Jadi kalau kalian melihat reaksi hidrokarbon, kemudian di sininya ada O2, berarti ini adalah reaksi oksidasi. Ya, jadi tugas kalian tinggal balancekan reaksi ini. Ya, jadi ini 4, di sini berapa? 1, berarti ini 4. Hanya 10, berarti ini 2, berarti ini 5. Kemudian O-nya berapa? 4 ke 28 tambah 5, 13, berarti ini 13 per 2. Nah, kemudian kalau dirapikan jadi 2 C4H10 ditambah 13 O2 menghasilkan 8 CO2 plus 10 H2O. Jadi itu ya, reaksi oksidasi. Nah, reaksi keduanya selanjutnya. Saya ingatkan kembali, catatan ini sudah ada saya berikan soft file-nya, itu di Google Classroom, jadi kalian bisa sambil buat ringkasannya di situ. Tidak perlu mencatat banyak-banyak, catat saja hal yang penting. Reaksi kedua, lanjutkan ya, yaitu reaksi substitusi. Nah, reaksi substitusi itu yang perlu diperhatikan adalah dia terjadi pada catatan penting untuk reaksi ini adalah dia terjadi pada alkana. Kemudian reaksi ini adalah reaksi pergantian gugur. Jadi yang harus diingat adalah reaksi ini adalah reaksi alkana, hanya terjadi pada alkana, reaksinya pergantian gugur. Oke, lanjut ya. Coba perhatikan, adalah reaksi substitusi adalah reaksi pergantian satu atom H dengan unsur lain. Biasanya itu halogen. Jadi gugus yang suka pergi itu hidrogen dan halogen. Contoh A ya, CH4, perhatikan hanya 4, kemudian ditambah Cl2, ini Cl2, kemudian hanya awalnya 4, jadi 3. Kemudian Cl lawan itu masuk. Dan Cl2 yang di sebelah sini menjadi ClHCl. Nah, ini ya. Ya. Kemudian contoh jadi misal saya lihatkan yang di bawah, ini ada gambarnya, ini hanya gini, misalnya H mana aja boleh. Nah, lihat Cl-nya. Nah, kemudian H ini tukar pasangan. Ini tukar pasangan. Jadi ini jadi diganti sama Cl, terus hanya masuk di tempat Cl. Itu namanya reaksi substitusi. Contoh lagi, misalnya yang ini, CH3Cl, Cl2, maka diambil kan hanya tukaran, hanya awalnya 3 jadi 2. Terus Cl masuk 1 lagi, karena dari awal udah ada 1, ini Cl2 jadi HCl. CH2Cl tambah Cl2, hanya masih bisa masukin, nah hanya diambil sama HCl ini. Nah, Cl yang ini masuk lagi, jadi Cl3. Jadi gitu.
Nah, bagaimana kondisinya jika dalam satu atom karbon itu, satu rantai itu C-nya banyak. Ada primer, ada sekunder, ada tersier. Aturan ini yang harus diingat. Nah, jadi si halogen hanya bisa menyerang atau mengambil hidrogen yang C-nya primer, sekunder, tersier itu paling lemah. Yang paling lemah itu paling kuat itu primer, sekunder lebih lemah, tersier paling lemah. Contoh nih nomor 1. CH3, CH2, CH3 masuk ke Cl2 kan. Mereka mau karena ini adalah seorang alkana, ya tunggal. Nah, jadi pas seperti ini Cl akan mengambil H yang mana? Kalian identifikasi dulu, hanya harus H C yang paling lemah. Ini kan C ini coba perhatikan. Ini berapa jenis? Tuh ke ininya, ini ke sini, ini adalah jenis C primer. Ini C primer. Yang ini hanya satu tangan yang dia pakai, berarti ini juga C primer. CH2 ini adalah 1, 2. Berarti CH2 ini seorang C sekunder. Berarti kalau C primer sama C sekunder, kuatan yang mana, lemahan yang mana? C sekunder. Maka Cl2 akan mengambil bertukar pasangan dengan yang paling lemah, yaitu C sekunder. Ini yang diambil. Makanya Cl2 ini masuknya di sebelah sini. Nah, Cl2 ini masuk diambil hanya. Paham? Kasus contoh yang kedua. Nah, CH2, CH3 nih, masuk ke Cl2. Dia ini alkana ya, lihat ini tunggal semua masuk. Halogen berarti ini substitusi, ngambil. Lihat H ini yang mana yang mau diambil, CH3, ini satu tangan. Ini juga CH3. Maka CH3 seperti kita ketahui hanya menggunakan satu tangannya buat berikatan dengan C lain. Berarti ini C primer, ini juga C primer, ini C primer, berarti nah, yang ini apa? Ini saya ngomongin ini ya, ini 3 tangan, berarti ini C sekunder, maka Cl2 ini akan mengambil yang mana? Yang paling lemah. Tukarannya sama yang ini. Jadi ini hanya diambil jadi HCl, kemudian Cl2 ini masuk. Jadi gitu ya. Kesimpulannya, kesimpulan kedua, substitusi adalah reaksi pergantian gugus, dan hanya terjadi pada alkana.